Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah sarapan pagi sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon dengan orang-orang terdekat Anda. Kemudian juga untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan dimohon Anda tidak mengangkat ponsel saat ada yang ingin berkomunikasi dengan Anda pemirsa karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, bagaimana nih implementasi kurikulum merdeka salah satunya di Kabupaten Cirebon di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Apakah kurikulum merdeka ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya? Kemudian bagaimana penerapan atau implementasi di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon? Pemirsa, nanti kita akan bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini? Nanti akan saya kenalkan dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Temui ibu korban, Kapolda meminta maaf. Nah, Hotman Paris, kalau setiap keluhan ada tanggapan seperti ini, pasti rakyat makin cinta dengan Polri. Ya, itu pemirsa. Kemudian ex KPK mau objektif bagaimana? Ya, ini meluas desakan untuk tidak membela Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian DED siap anggaran 1,5 miliar ya, menanti realisasi Kampung Arab di tahun 2023. Kemudian Masjid Merah masih terjaga keasliannya. Kemudian ini pemirsa tulisan terakhir ya, menelusuri jejak PKI di Kota Cirebon. Nah, peroleh simpati masyarakat dengan pendekatan kultural itu pemirsa. Kemudian martir minoritas itu sebuah catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Dana transfer belum pasti. Jadi penyebab turunnya plafon RAPBD di tahun 2023. Kemudian Satpol PP kesulitan tertibkan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa nama Sekda Hilmi dicatut. Waspada penipuan, klaim bisa loloskan seseorang menjadi PNS. Ini di Kabupaten Cirebon pemirsa. Kemudian merger sekolah dinilai sebagai solusi untuk atasi kekurangan guru. Ya, berikan donasi HPAI sinergi satu aksi untuk bumi. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. KPU segera rekrut PPK dan PPS. Dimulai pertengahan Oktober. Tunggu PKPU dan Juknis. Kemudian Kota Cirebon segera miliki ikon replika pedati gede. Ya, kemudian panitia survei rute Tour de Linggarjati.
Ada pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan di jalur hijau korupsi. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Saya kenalkan dulu, di sebelah saya ini pemirsa ada pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, ada Kang Rudianto MPD. Selamat pagi Kang Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Rudi? Alhamdulillah saya ini berapa tahun nggak ketemu ya? Ya. Ada 3 tahunan Kang ya? 3 tahun. 3 tahunan. Oke, terima kasih nih. Kang Rudi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Rudi, ini pemirsa ada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Ada Haja Yeni Suryani, SPD MM. Selamat pagi, Bunda Yeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bun? Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan berikut pemirsa ada tayangan ya berkaitan dengan kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amti Tripatma dari kelas 7G. Saya akan menceritakan pengalaman saya setelah saya mempelajari pembuatan emping ninjo. Jadi, pada tahun ajaran 2022-2023, SMP Negeri 1 Kedawung khususnya kelas 7 menggunakan sistem pembelajaran kurikulum merdeka. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, di dalam kurikulum merdeka ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5. P5 dalam kurikulum merdeka yaitu kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Di dalam P5 terdapat beberapa tema, salah satunya yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar serta pengembangannya. Topik kearifan lokal kali ini adalah eksplorasi emping ninjo sebagai pelestarian kekayaan lokal Kecamatan Kedawung. Yuk kita simak bareng-bareng proses P5 yang dilakukan siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedawung. Jadi proses pembuatannya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, teman-teman, itulah cerita pelaksanaan P5 yang ada di SMP Negeri 1 Kedawung. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan perjalanan proyek ini. Sampai jumpa di pelaksanaan proyek selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pemirsa salah satu tayangan mengenai implementasi
kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Kedaung, Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan Anda bisa bergabung nanti ke nomor yang ada di layar kaca RCTV ya. Dan saya ke Kang Rudianto dulu nih, ini sebagai pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tentang kurikulum merdeka ya. Ini dalam sejarahnya ya, kurikulum merdeka di kita ya, khususnya di Indonesia, nanti kita spesifik di Kabupaten Cirebon ya, di SMP Negeri 1 Kedaung. Ini dalam perjalanannya bisa menggunakan kurikulum merdeka. Itu awal ceritanya bagaimana nih, Kang Rudi? Silakan Kang Rudi. Siap, terima kasih. Sepengetahuan saya bahwa memang kurikulum merdeka ini terlahir merupakan salah satu fase dari Merdeka Belajar yang sudah digurikan oleh Mas Menteri, Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim ya. Betul. Nah, salah satu fasenya adalah kurikulum merdeka. Tetapi sebelum kurikulum merdeka ini diresmikan menjadi kurikulum yang difungsikan di Indonesia, kurikulum ini melalui serangkaian uji coba, yaitu disebut dengan kurikulum prototip. Itu sudah ada sejak tahun... Kurikulum prototip? Betul. Sebelum kurikulum merdeka? Jadi kurikulum prototip. Jadi kurikulum prototip itu kurikulum model yang diterapkan di berbagai macam wilayah, di berbagai macam karakter sekolah. Nah, kemudian dilihat apa kekurangan, apa kelebihannya. Kelebihan-kelebihan dari kurikulum prototip itu kemudian digabungkan menjadi satu, itulah kurikulum merdeka. Seperti itu kurang lebih. Oh, itu ya. Iya. Dan ini dimulai sejak kapan gitu Kang Rudi, kurikulum merdeka ini? Kurikulum merdeka itu launchingnya bulan Januari tahun 2022 ini. Oh, 2000. Launchingnya. Tapi iya. kalau kurikulum prototip itu sudah ada sejak tahun 2021 yang diterapkan di sekolah-sekolah penggerak. Gitu ya. Gitu. Apa yang membedakan antara kurikulum merdeka saat ini dengan kurikulum sebelumnya? Oke. Kang Rudianto, silakan Kang Rudi. Mungkin kalau umpamanya beberapa orang sih mengatakan bahwa kurikulum merdeka ini kok rada mirip-mirip dengan kurikulum 84. Oh. Belum lahir kayaknya. Ya, 84. Ya. Gitu. Jadi agak mirip dengan kurikulum 84. Beberapa orang mengatakan seperti itu. Tetapi saya mungkin tidak akan terlalu mundur ke belakang, karena kalau mundur terlalu jauh, ini barangkali pemirsa juga nggak paham seperti apa kurikulum 84. Mari kita mundur ke kurikulum 2013. Apa sih yang membedakan antara kurikulum kurikulum merdeka dengan kurikulum 13 itu? Ada beberapa hal yang signifikan. Yang pertama adalah tentang pembelajaran. Dari pembelajaran yang dulu kurikulum betul berorientasi atau subjeknya adalah murid, tapi sekarang justru subjeknya bukan hanya sekedar murid, bukan hanya sekedar subjek murid itu, tapi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang Diferensiasi? Betul, diferensiasi. Jadi pembelajaran yang memandang peserta didik itu beragam dan berbeda. Beragam dan berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian ada P5. Tadi salah satunya yang dulu tidak pernah ada. Tadi di video itu ya. Betul, itu P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu hal yang baru. Kemudian bukan lagi kompetensi sebagai acuannya, tapi capaian pelajaran. Beda antara kompetensi dasar. Kalau kemarin kompetensi dasar, kompetensi inti. Kalau sekarang di kurikulum sebelumnya. Betul, kurikulum 2013. Kalau sekarang justru ke capaian kompetensi atau capaian pembelajaran. Yang namanya capaian pembelajaran berarti muara dari sebuah proses itu apa? Maka ada dua sebetulnya muaranya itu, yaitu karakter dengan kompetensi. Itu karakter dan kompetensi. Hanya kompetensi itu yang menjadi sasaran. Betul. Karakter dengan kompetensi. Sebetulnya tidak jauh berbeda sih dengan kurikulum sebelumnya. Hanya bagaimana mencapai karakter dan kompetensi itu yang berbeda. Gitu ya. Itu yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum 13, sebelumnya ya, atau kurikulum 13 betul, ya. Betul. Baik, tahan dulu ya. Siap. Kang Rudianto, saya ke Budaya ini nih, Bun. Ini berkaitan dengan kurikulum merdeka ya di SMP Negeri 1 Kedaung, Kabupaten Cirebon. Ini betul-betul sudah diterapkan gitu, Bun? Ini kan memang baru digulirkan di 2022 ya, di Januari di tadi tahun kata ajaran baru ya, kita Juli. Kata Kang Rudi tadi. Jadi ya diterapkan di kelas 7. Gitu. Ini adalah hal baru, jadi kita semua belajar dan alhamdulillah memang Kabupaten Cirebon juga Dinas Pendidikannya menerapkan pilihan kepada kita sih. Jadi boleh memilih mau berubah, mau berbagi, tetapi karena kita masih belajar, jadi ya
kita berubah gitu ya, berubah mengikuti alur, mengikuti peraturan dan tentunya petunjuk-petunjuk dari para pengawas, bagaimana penerapan dari khususnya P5 ini ya di kurikulum Merdeka. Kemudian kami mencoba kalau secara pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan sama ya, ada budaya sekolah gitu ya seperti biasa, kemudian ada pembelajaran atau intrakurikuler, kemudian ada ekstrakurikuler, dan ada itu P5-nya itu pendidikan proyek penguatan pendidikan karakter. Nah di situ mungkin yang menjadi perbedaan yang signifikan ya, sebetulnya sih dulu-dulu juga mungkin ada, tetapi yang sekarang itu yang menjadi pembeda dari yang sebelumnya. Itu ya. Ya, kemudian. Jadi ini tidak seluruh kelas mengimplementasikan kurikulum Merdeka gitu, Bunda Yeni. Tapi tahan dulu ya, Bunda Yeni dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa berinteraktif langsung di line telepon 0231 482138. Untuk Anda juga bisa memberikan pendapat dan juga pertanyaan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Untuk Anda yang ingin berinteraktif langsung pemirsa, mohon untuk ngebelnya langsung saja di 0231 482138. Anda mohon untuk tidak berinteraktif ke nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp digunakan hanya untuk chatting seperti pendapat, kemudian juga pertanyaan. Nah, saya kembali ke Bunda Yeni. Bunda Yeni, kalau di SMPN 1 Kedawung ya, Kabupaten Cirebon nih, ini pelaksanaan ini kan sudah diterapkan, Bun ya. Ini di kelas berapa gitu, Bun? Ini di kelas 7. Di kelas 7. Ya, karena, jadi seluruh kelas 7 ya, baik 7A, 7B dan seterusnya sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ya, sudah. Tentunya di sini yang berbeda adalah P5 itu tadi ya, ada proyek penguatan pendidikan karakter. Inti dari itu adalah dalam rangka meningkatkan iman takwa anak-anak, kemudian pendidikan berkebinekaan global. Itu dalam membentuk itu berkolaborasi, berinovasi gitu ya. Dengan tadi ada beberapa tujuan-tujuan seperti kita mempelajari kearifan lokal, teknologi. Jadi kearifan lokal misalnya kearifan lokal di sekitar sekolah seperti apa sekolah. gitu Bun? Betul, kebetulan ya SMP Negeri 1 Kedawung itu di situ ada D1, sentra ada itu sentra Emping. Nah, gitu di situ kita anak-anak itu ada 7 langkah yang harus dilaksanakan gitu sampai ke selebrasi. Di antaranya adanya perencanaan. Anak-anak merencanakan mau apa nih seperti itu dengan tentunya bimbingan dari semua guru. Semua guru di sini terlibat karena bukan pelajaran. P5 itu adalah satu proyek yang dilaksanakan berkolaborasi seluruh guru. Jadi bukan masalah pembelajaran tetapi mempelajari kearifan lokal tentang budaya yang ada di sekitar sekolah kita. Di lingkungan sekolah ya? Di lingkungan sekolah. Karena itu kita selalu timnya selalu berjalan, ada juga pimpinan proyeknya karena itu nanti dalam 1 tahun itu minimal ya ada 3 proyek. Nah ini proyek pertama kearifan lokal ya, untuk sebagai goalnya adalah anak mengetahui budaya yang ada di sekitarnya dan salah satunya mungkin budaya di situ pembuatan emping. Jadi itu juga dijadikan sarana untuk anak-anak mengenal budaya lingkungan di sekitar. Iya, itu ya. Nah, ada tahap-tahapannya nih. Oh, ada tahapan. Maksudnya tahapan gimana, Bu? Tahapan untuk mencapai tadi ada sama kan di P5 juga ada capaian ya Pak, dari capaian seperti pembelajaran seperti RPP. Kalau dulu RPP ya, sekarang tuh CP, ya modul. Dari CP ke modul. Nah, sama ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penilaian.
Jadi walaupun membuat emping atau apapun itu ada penilaiannya di akhirnya. Nah, ada perencanaan. Kita merencanakan mau proyeknya apa, seperti apa dengan anak-anak dan guru-guru tentunya ya. Kemudian juga ada field and trip. Setelah kita menentukan Apa itu Bun? field and trip itu kunjungan. Kita sudah menentukan nih, yuk kita Kunjungan ke emping-emping itu? Iya, mengenal budaya ke lingkungan yang akan kita kenali budaya tersebut. Kunjungan ke sana kita ke Pak Kuwu dulu gitu ya. Kemudian setelah itu kita mengajak anak-anak semua dan para guru ke sana langsung melihat ke Itu itunya. ya. Kemudian juga nanti setelah itu anak langsung bisa ini ya. Studi literasinya seperti apa, emping itu apa, manfaatnya Terus apa. dia anak-anak nulis ya? Nulis, kemudian dia mereka akan membuat LKTI. Apa itu? Itu kan laporan kegiatan. Jadi anak membuat Baik. karya tulis lah. Iya, gitu. iya, LKTI Mereka, mereka kan udah juga familiar sekarang lah dengan gadgetnya, jadi membuat laporan. Baik. Kemudian ada lagi eksperimen nanti. Tadi kan di tayangan mereka membuat emping di Ya, di sekolah video dengan, itu ya. Iya, peralatan dan Baik. lain-lain, dan nanti ada Baik. selebrasi. yang Oke, lain. baik. Oke, tahan dulu ya. Sip. Bunda Yani, saya kembali ke Kang Rudi nih. Kang Rudi, itu tadi Bunda menyebutkan bertahap ya. Bertahap, kemudian yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini kelas 7 ya. Ya, Bun. Kenapa tidak semua kelas, maksudnya 7, 8, 9 lah ya, ini menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Itu yang pertama. Yang kedua, Kang Rudi, bahwa tadi Bunda menyebutkan bahwa setiap sekolah, karena di situ lingkungan sekolahnya ada emping, berarti di situ emping. Berarti setiap sekolah tentunya berbeda-beda sesuai dengan kearifan lokalnya, atau bagaimana Kang Rudi nanti? Siap. Oke, yang pertama, mengapa kok bertahap? Iya. Untuk SMP ya. Sebetulnya kan ini kurikulum Merdeka itu diterapkan mulai dari tingkat PAUD, kelas 1 SD, kelas 4 SD, kelas 7 SMP, kelas 10 SMA. SMK ya, SMA, SMK. Iya betul. Tapi sekarang sistemnya kan bukan kelas lagi, tapi ada fase. Oh, fase. Iya. Jadi SMP itu berada di fase D. Jadi begitu mereka masuk ke SMP, mereka harus menyelesaikan satu fase. Gitu. Nah, satu fase itu semua CP itu berada dalam satu fase. CP, katakan saya ngajar bahasa Indonesia dulu ketika saya jadi guru. Jadi bahasa Indonesia itu CP-nya itu berada dalam satu fase. Jadi tidak ada CP untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, sehingga kalau umpamanya tadi kembali diterapkan, kenapa kok tidak diterapkan di kelas 8, kelas 9 sekaligus? Karena memang strukturnya berbeda. Artinya kalau umpamanya tiba-tiba kelas 8 yang tadinya sudah mengenakan kurikulum 13, kelas 9 sudah menggunakan kurikulum 13, tiba-tiba strukturnya berbeda, terus akan CP yang mana yang akan diambil begitu. Nah, itu kan akan membingungkan bagi nanti nilai lain sebagainya gitu kelulusannya. Sehingga memang harus bertahap, dan setiap pelaksanaan kurikulum memang bertahap ya, mesti dia akan selalu diawali dari tahun pertama. Kemudian yang kedua, setiap sekolah berbeda dengan P5-nya. Betul. Dalam panduan pelaksanaan P5 di SMP itu ada 7 tema yang boleh dipilih. Salah satunya adalah kearifan lokal. Ada tema kewirausahaan, ada tema rekayasa teknologi, ada tema demokrasi, begitu ya. Ada 7 tema yang boleh, gaya hidup berkelanjutan juga ada. Nah, sebetulnya setiap sekolah boleh memilih tema apapun. Kebetulan SMP Kedawung memilih tema itu emping itu lokal, ya. Iya, begitu. kearifan lokal. Beberapa sekolah juga ada yang memilih tema tersebut. Nah, apakah alurnya harus 7 atau tahapannya harus 7? Dalam modulnya kan ada modul ya, modul P5-nya. Tidak, tergantung dari proyeknya sebesar apa. Gitu ya, proyek. Contoh kewirausahaan. Kalau kewirausahaan umpamanya akan budidaya ikan lele, katakan gitu ya. Budidaya ikan lele tentu saja mungkin tidak akan selesai Atau dengan di Trusmi misalnya tekstil. Batik Trusmi ya. Iya, batik gitu. Salah satu sekolah SMP, untuk saya sebutkan sekolah SMP 1 Waru, kebetulan bidang saya, itu membudayakan batik. Kearifan lokal tapi batik. Tapi karena masih dalam kearifan lokal, bukan kewirausahaan, juga selesai dalam waktu 2 minggu atau lebih gitu. Jadi memang karena ini kurikulum Merdeka, Kang Afif, jadi yang namanya Merdeka kan betul-betul kepada sekolah itu diberikan pilihan. Iya, keleluasaan. Betul, ya, silakan. bukan keleluasaan menentukan sendiri, tapi diberikan pilihan, opsi. Proyek silakan, minimal
3 proyek dalam setahun. Temanya ada 7, silahkan dipilih. Pilih, Tapi ya. dalam setahun itu 3 proyek dengan 3 tema minimal. Boleh 10 proyek? Silakan. Tapi kan capek pisan begitu. Kalau saya sih selalu mengatakan kepada teman-teman sekolah, ya kalau bisa yang sederhana aja dulu. Karena tadi setiap perubahan pasti ada kesulitan, guru-guru juga mengalami kesulitan. Proses ya. Tapi berproses saja. Oke, Kang Rudi, ini apa kurikulum kan ganti lagi. Apa ini beda menteri, beda kebijakan, beda menteri, beda kurikulum? Kang Betul. Rudi, Istilah ganti menteri, ganti kurikulum itu kan dari dulu ya. Setiap ada kurikulum baru, wah ini mah ganti menteri, ganti kurikulum. ganti kebijakan. Ya. Betul. Tapi mari kita lihat dari sisi positif perubahan kurikulum, bahwa sebetulnya pembelajaran itu kan bukan hanya sekedar belajar. Kurikulum itu bukan hanya sekedar menyiapkan pembelajaran, tapi kurikulum adalah sebuah proses untuk menyiapkan generasi masa datang. Nah, kalau punya sekarang kita menggunakan kurikulum yang lama, Baik, yang mungkin akan dipersiapkan untuk 10 atau 5 tahun yang akan datang, sementara sekarang kemajuan teknologi, industri dan lain sebagainya sudah begitu cepat, begitu canggih, kalau kurikulumnya tidak diubah, baik. nah bagaimana Itu ya, mereka bisa siap? Itu karena salah satu asas dalam kurikulum kalau tidak salah adalah tetap harus sesuai dengan perkembangan zaman. Betul, ya. Itu ya, baik Kang Rudi, tahan dulu. Saya ke Bunda Yeni nih, Bunda Yeni. Ini di SMPN 1 Kedaung, ini kan sudah diterapkan nih, ya. Ini secara umum ya, penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka di SMPN 1 Kedaung Kabupaten Cirebon seperti apa, terutama di kelas 7 ya. Penerapannya apakah ada kesulitan atau bagaimana? Tahan dulu ya, Bunda Yeni, dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138, atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Bunda Yeni, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya, Bunda, ini di kelas 7 ya, di SMP Negeri 1 Kedaung Kabupaten Cirebon sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, di tingkat pengajar ya, guru, apa mereka juga ada yang merasa misalnya kesulitan ini karena kurikulum yang baru, beradaptasinya harus lebih lama? Bagaimana, Bu? Ya, kalau guru itu kan long life education ya, harus belajar sepanjang hayat. Jadi ketika ada sekarang eranya kita sudah kurikulum berbeda, otomatis guru harus menyesuaikan ke arah itu. Tetapi pemerintah kita kan sudah menyediakan platform untuk mengajar. Jadi ada platform Merdeka Mengajar. Di situ, di platform itu kita bisa belajar, bisa menonton YouTube, bisa berbagi juga ketika nanti kita sudah bisa memahami atau kita mendapatkan ide-ide, bisa di-sharing di situ. Gitu. Nah, dengan adanya ini ya kita referensi pun banyak sekarang di YouTube, rujukan rujukan. Ya coba kita menerapkannya melalui kita selalu rapat, berdiskusi. Jadi ya kita coba terapkan. Kendati mungkin ada pasti kekurangan-kekurangan ya, tapi ya kita tidak usah lihat kekurangan, tapi yang penting kita sudah coba melangkah. Seperti itu. Nah, jadi dari situ ya guru semangat karena anak-anak pun semangat lah untuk mengikuti. Apalagi kan sekarang ada field and trip kayak rekreasi lah, dibawa ke desa. Ada yang tidak tahu desa tuh jadi tahu. Jadi tuh menjadi semangat untuk anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Jadi tidak melulu belajar itu di dalam kelas gitu, Bun ya? Enggak, ya sekarang itu ya lebih mengenal ke lingkungan dan budaya. Nah, itu pun menjadi kreativitas justru untuk anak-anak. Di situ kan yang terbentuk kolaborasi, akan terbentuk juga belajar menulis, KTI tadi, karya tulisnya harus ada laporannya seperti itu. Kemudian video, anak sekarang itu sudah pinter kan mainan bikin TikTok dan lain-lain. Nah, kebetulan di Kedaung waktu itu juga ada kerjasama dengan salah satu lembaga di mana memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk pembuatan video. Jadi 2 hari mereka belajar dan dapat sertifikat.
Jadi di situ bisa diterapkan untuk di setiap kelompok. Jadi anak-anak tuh punya video masing-masing. Seperti salah satu tayangan tadi. Iya, di awal itu ya. Anak-anak nanti buat videonya seperti itu. Insya Allah lah. Ini sedang berjalan ya. Nanti akan ada evaluasi. Oke, tentunya. itu kan kelas 7 yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya. Kalau kelas 8, kelas 9-nya bagaimana, Bun? Ya, kelas 8-9 sesuai kurikulum 13. Jadi seperti sekarang nih sedang ulangan tengah semester. Mereka kan UTS. Ya, UTS di Kedawung alhamdulillah sudah pakai Google Classroom gitu. Mereka udah pakai gadget semua. Sekarang udah nggak pakai kertas lagi. Ya silakan, sedang berjalan kelas 8-9 melaksanakan ulangan. Kemudian kelas 7-nya dan guru-gurunya melaksanakan kemarin praktek gitu, membuat emping di sekolah. Jadi terkelompok sendiri-sendiri saja. Gitu ya, baik. Kita kembali ke Kang Rudi. Kang Rudi, seperti biasa ya, maaf nih kurikulum sebelumnya nih Kang Rudianto ya, kita terjebak pada misalnya RPP, pembuatan RPP, kemudian juga ada Bintek dan seterusnya. Nah kalau kurikulum merdeka, hal-hal yang tadi saya sebutkan, masih ada nggak gitu, Kang Rudi? Sebetulnya RPP itu kan bukan hal yang aib dalam pembelajaran. Itu juga bukan sebuah kesalahan. Saya selalu percaya bahwa sebuah kegiatan yang direncanakan dengan baik, itu 50% sudah berhasil tuh kegiatan. Dan sebuah kegiatan yang tidak direncanakan, itu sejatinya sedang merencanakan sebuah kegagalan. Artinya RPP itu sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi memang harus disiapkan oleh guru. Tapi sekarang namanya adalah rencana pembelajaran. Guru menggunakan apa? Dia bisa menggunakan modul ajar, yang sekarang istilahnya kan modul ajar. Atau mereka juga bisa menamakannya RPP, bisa menamakannya satpel, sebagainya. Nah, seperti apa kelengkapannya? Mas Menteri itu sudah menggulirkan tahun 2019 akhir itu RPP 1 halaman. Jadi ketika mereka belajar fase yang ketiga kalau nggak salah, RPP 1 halaman. Jadi seorang guru boleh membuat RPP itu cukup hanya 3 komponen saja yang inti, yaitu tujuan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Jadi nggak usah, kalau dulu kan memang RPP itu harus ada sampai 32 halaman satu RPP begitu. Memang itu akhirnya akan membebani guru dan habislah guru waktunya untuk itu. Kemudian sekarang memang betul pelaksanaan kurikulum merdeka itu ada 2, Mas. Apa itu? Betul. Ada melalui sekolah penggerak, ada yang mandiri. Nah kebetulan di Kabupaten Cirebon itu sekolah penggeraknya nanti nih salah satu SMP Kedawung itu menjadi sekolah penggerak. Tapi nanti tahun pelajaran 2003, 2004, 2024 ya Bu. Nah yang sekarang sudah melaksanakan kurikulum merdeka di Kabupaten Cirebon itu adalah mandiri. Kenapa dikatakan mandiri? Karena tidak ada Bintek, tidak ada pendampingan. Terus dari mana Bintek dan pendampingannya? Kepala sekolah inisiatif pengundang narasumber IHT di sekolah. Atau ini sekarang semuanya berbasis Android. Begitu. Jadi guru di sini ada platform mereka mengajar yang bisa di install, kecil hanya 4 mega, dan di situ setelah itu disampaikan sedikit oleh Bu Haja Yeni. Disitulah guru-guru bisa berlatih gitu. Ada pelatihan mandiri yang menggunakan platform mereka mengajar. Ada 8 topik yang harus diselesaikan oleh guru, dan setiap topik selesai dapat sertifikat. Kemudian mereka juga bisa berbagi dengan teman. Banyak informasi yang dimanfaatkan. Jadi sebetulnya sekarang adalah era teknologi dan literasi digital. Maka itu yang harus didorong sebetulnya oleh kepala sekolah, oleh pengawas, dan oleh para pejabat di distrik. Literasi digital, sehingga meskipun tidak ada pelatihan yang digiring oleh pemerintah, guru-guru bisa mengaplikasikan kurikulum merdeka ini dengan mendekati benar. Itu ya. Seperti itu, Mas. Baik, kembali saya ke Bunda Yeni nih. Bunda Yeni, ini berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka ya. Dari sisi kearifan lokal juga diangkat, lokal wisdomnya ya. Kemudian dari sisi usaha juga gitu ya, juga diangkat. Nah, implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Kedawung, kenapa lebih memilih emping? Kan banyak di situ juga selain emping gitu. Saya pikir itu ke daerah Kedawung. Kenapa gitu, Bun? Iya, karena ya itu budaya kan, kita ingin kalau kita hidup di satu tempat kita harus mengenal budayanya dulu. Kalau mengenal budaya, insya Allah kan nanti juga akan berkembang kemana. Itu kebetulan saja di situ ada produk
emping, Emping gitu ya, sentra ya. Ya, sentra emping. Ya, emping rata-rata namanya emping pada senang ya makan emping. Tetapi di sini mungkin nanti akan ada pengembangannya ya, inovasinya seperti apa. Seperti kemarin mungkin pas kebetulan Pak Rudi hadir juga, anak sedang produksi dengan berbagai rasa. Ternyata saya yang juga penyuka emping menambah nilai rasa yang berbeda. Jadi gitu ya, mungkin siapa tahu ke depan anak-anak bisa produksi dan bisa mengembangkan. Anak sekarang kan seneng yang rasa-rasa gitu ya, rasa keju, rasa pedas, rasa gitu. Itu rasanya menjadi berbeda, betul memang gitu ya. Makanya memilih emping gitu ya. Ya, kebetulan di situ ininya emping ya di lokasi. Nanti di tahun depan nih Kang Rudi maupun Bunda, ini juga nanti selanjutnya akan terus emping gitu. Oh ya, tidak. Ini Bisa nanti nggak berubah gitu? Oh, berubah. Ini satu proyek kan, satu proyek selesai, nanti selebrasi itu dipamerkan gitu ya, di anak tuh segala tadi yang di langkah-langkah yang telah ditempuh itu nanti dipamerkan sama anak-anak. Anak bisa menjelaskan seperti itu. Tapi sebetulnya ya tidak hanya di P5 saja ya Pak Rudi, ini kurikulum Merdeka itu termasuk tadi ke pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi ya. Diferensiasi juga. Itu nanti anak sekarang tuh guru itu mengajar tidak seperti dulu flat, udah gitu aja semua untuk semua siswa. Tetapi nanti ada kan anak tuh berbeda-beda ya, different, berbeda. Ada yang senang belajarnya dengan mendengar gitu kan. Ada gitu ya. Nah, ada yang senang nonton gitu. Gitu, Macam-macam. Ada yang iya dengan praktek dan gitu. Jadi guru itu tadi harus tahu cara memberikan pembelajaran seperti apa melalui asesmen. Di asesmen dulu melalui guru BK, ada MGBK itu ya. Sudah ada instrumen yang dibagi ke anak-anak sehingga anak mengisi kuesioner dan di situ bisa terlihat kemampuan anak itu ya untuk belajarnya. Oke, tahan dulu ya Bunda Yeni dan juga Kang Rudianto. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Kita masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Session yang terakhir, saya masih membuka Anda untuk bergabung, untuk berinteraktif langsung, dan juga Anda bisa interaktifnya via WhatsApp ya atau SMS. Dan ini ada Assalamualaikum, WhatsApp yang masuk dari Wahyudin dari Panguragan ya. Ini ingin menanyakan ke narasumber, kebetulan seorang orang tua peserta didik ya, ini menanyakan di Panguragan Wetan tentang yang tadi disebutkan, katanya menyimak itu jika ya suatu desa atau suatu daerah seperti di Panguragan merupakan sentra rongsok, bisakah setiap sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka itu jenisnya kalau SMP 1 Kedawung itu kan emping, kalau di Panguragan itu semua harus mengenalkan rongsok katanya ya. Nah, langsung dijawab saja. Silakan Kang Rudi. Silakan Kang Rudi. Iya, iya betul. Panguragan itu memang terkenal dengan rongsok ya. Rongsok. Justru salah satu upaya yang dilakukan oleh warga Panguragan dengan rongsok itu adalah jiwa kewirausahaan. Itu salah satu tema dalam P5 begitu. Kewirausahaan itu adalah ketika di suatu daerah itu ada sebuah potensi ekonomi, tapi kemudian ada masalah dengan potensi ekonomi tersebut, maka yang harus diambil adalah tema kewirausahaan. Kalau umpamanya Panguragan akan mengangkat tentang rongsoknya, selama ini kan rongsok di Panguragan nyaris tidak ada masalah, begitu ya. Justru mereka memanfaatkan tentang rongsoknya gitu ya sudah berjalan dengan baik begitu, sehingga mungkin tidak akan bisa diangkat dari sebagai kewirausahaan. Tapi justru kalau ada nggak dampak nih lingkungan dari rongsok yang dikelola di daerah tersebut, umpamanya dampak lingkungan. Nah, maka itu yang akan diambil adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana anak-anak di sekitar Panguragan diajak untuk mencintai lingkungan. Salah satu yang bisa lakukan, bagaimana dia menyikapi sampah yang ada, bagaimana menyikapi polusi yang terjadi. Itu kan gaya hidup berkelanjutan. Sehingga begitu mereka selesai atau keluar dari sekolah, menyelesaikan sebuah proyek, mereka sudah punya sebuah gaya bagaimana dia menyikapi
lingkungan baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakatnya. Begitu. Begitupun ketika daerah itu merupakan lumbung padi juga bisa. Nah, kalau itu kerusakan. Contoh, kalau saya contohkan, punya daerah Lemah Abang itu kan menghasilkan mangga ya, godong gincu. Betul, berbagai macam jenis mangga di sana banyak, ada di Sadong sebagainya. Di saat musim panen itu harga mangga itu kan anjlok, Ya, murah. murah. Nah, itu kan potensi ekonomi, tapi ada masalah di dalamnya. Nah, maka sekolah itu harus melihat itu sebagai potensi ekonomi yang punya masalah, maka tanamkan jiwa kewirausahaan kepada anak-anak. Di lingkungan Betul. situ ya. Jadi bagaimana mengolah mangga yang begitu banyak itu dijadikan sebuah potensi ekonomi yang baru. Apakah dibuat manisan, dibuat asinan, dibuat apapun, itu kerupuk bahkan mungkin gitu ya. Sehingga mereka punya sebuah pemikiran, oh ya, Baik. bahwa ini bisa menghasilkan. Gitu. Baik. Tidak Itu ya. mubazir begitulah. Ya, baik. Oke, saya ke Bunda Yani lagi. Bunda Yani, kalau tentang beberapa waktu yang lalu juga Kang Rudi kan ramai tentang pendidikan karakter ya di situ. Nah, di kurikulum Merdeka ya, implementasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Kedawung juga ini ada di dalamnya gitu, Bun. Ya. Pendidikan karakter dan seterusnya gitu. Betul, memang tadi dengan adanya proyek seperti itu tuh jadi akan tumbuh juga tadi rasa persatuan, rasa kreativitas ya, dan itu yang menjadi ininya ada kolaborasi itu ya, sehingga di situ tercipta anak untuk saling menghargai, saling menggali potensinya masing-masing, dan tentunya akan terhindar dari bullying malah. Jadi kita semua saling dekat. Kalau dekat ya insya Allah tidak ada bullying, karena memang pemerintah ini saat ini kan ada 3 katanya ya dosa pendidikan. 1 pelecehan seksual, bullying. Kemudian satunya terkait dengan perkembangan anak ya. Gitu. Jadi kami mengangkat juga nanti untuk proyek yang kedua tentang lingkungan. Tentang lingkungan, bagaimana tadi pengelolaan sampah gitu ya, untuk cakapan hidup berkelanjutan. Kemudian juga yang ketiga nanti bullying. Nanti di situ anak-anak akan bisa mempromosikan atau memberikan edukasi kepada sesama temannya melalui nanti ada perangkat-perangkatnya, proyeknya seperti ada tahap-tahapan seperti itu. Sehingga nanti akan tercipta sekolah yang tenang, nyaman, aman gitu kan, terbebas dari bullying dan pelecehan seksual semacam itu, karena sekarang ya memang dengan adanya teknologi yang semakin marak itu kita semakin berat nih di pendidikan, karena anak SMP itu ya memejehna gitu ya, sedang ingin tahu segala-galanya rasa gitu. ingin tahunya ya. Iya tinggi, rasa ingin tahunya luar biasa SMP betul. Baik. Kang Rudi, kalau tentang pendidikan karakter, ini melengkapi tadi Bunda Yani, di dalamnya juga ada di implementasi kurikulum Merdeka ini. Sangat. Jadi tidak melulu bahwa ini kognitif ya, enggak, afektif, enggak. Psikomotorik juga ada di dalamnya gitu. Ada. Tadi saya katakan bahwa ada 2 ini ya, 2 muaranya, yaitu karakter dan kompetensi. Karakternya apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah karakter yang harus dibangun di dalam diri murid-murid yang ada di sekolah. Baik melalui pelajaran maupun melalui P5 tadi. Ada 6 dimensi di dalamnya. Nah, jadi proyek-proyek tadi itu adalah menerjemahkan bagaimana mengimplementasikan pencapaian karakter untuk anak. Kemudian untuk kompetensinya tetap ada sikap, ada pengetahuan, keterampilan. Hanya bedanya kalau sekarang sikap, pengetahuan, keterampilan itu bukan sesuatu yang terpisah-pisah, tapi merupakan satu kesatuan. Secara holistik gitu ya. Oke, tata krama apa semua ada di situ? Masih ada. Sikap itu masih. Iya, sikap gitu. Betul, masih. Jadi student well-being itu masih tetap tidak akan pernah hilang. Karena student well-being itu kan karakter salah satunya. Makanya kenapa kemudian profil pelajar Pancasila? Karena memang karakter manusia Indonesia itu ya ada di Pancasila itu. Di Pancasila ada itu yang ya. nama ada 6 dimensi itu. Gitu ya. Siap. Jadi pokoknya karakter, pendidikan karakter, kemudian juga Pancasila semua ada di kurikulum Merdeka ya. Dan saya masih ke Kang Rudi nih. Kang Rudi, ini seluruh SMP di Kabupaten Cirebon ini saat ini diharapkan sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kalau berdasarkan Atau bertahap tetap? Sebetulnya gini kan tadi sudah disampaikan, karena kita mandiri ada 3 pilihan ya. Ada yang ada kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, Berubah, dan Berbagi. Yang paling berat kan yang berbagi sebetulnya. Betul. Nah, berdasarkan data yang ada kan sekolah di SMP di Kabupaten Cirebon itu ada
200-an lebih ya. Ada 30 yang tidak ikut, jadi 30 itu masih kurikulum 2013. Nah, ada sekitar 20-an yang ikut kurikulum, tetapi kurikulum belajar, sisanya sebagian besar kurikulum Merdeka Mandiri berubah. Oke, itu tergantung kesiapan berarti. Betul, Ya, dan tidak salah- dipaksa. Dan salah satunya adalah sekolah yang siap adalah SMPN 1 Kedaung ya Bun ya. Insya Allah. Ya, siap gitu ya. Dan sayang sekali nih Kang Rudi, Bunda Yeni usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Bunda Yeni, Kang Rudi lain waktu lain kesempatan. Insya Allah. Tentu dengan tema yang berbeda. Bunda Yeni, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah atau untuk di SMP Negeri 1 Kedaung? Silakan singkat saja, Bun. Ya, SMP Negeri 1 Kedaung siap berubah untuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Kemudian kita juga akan memegang amanah dari pemerintah tentang pendidikan karakter tadi ya, bebas dari bullying, intoleransi dan juga Menghargai pelecehan keragam- seksual gitu ya. Pokoknya itu akan kita ciptakan lingkungan seperti itu di SMP 1 Kedaung, menggali potensi-potensi siswa tentunya dengan saat ini sedang pembelajaran kurikulum merdeka, kita coba gali lebih jauh sehingga nanti akan SMP Negeri 1 Kedaung akan semakin baik gitu aja. Oke ya, Kang Rudi, closing statement. Singkat saja, silakan. Siap. Kurikulum Merdeka mengajak kita untuk tetap berubah dan memang orang-orang yang siap berubah, bergerak maju lebih baik itulah mungkin yang akan mendapatkan kesempatan hidup lebih bahagia ke depan. Sebetulnya kehidupan yang sebenarnya adalah kebahagiaan lahir dan batin. Itu tujuan dari pembelajaran. Oke ya, yang Kang sejati. Rudi Yanto ya. Terima kasih nih Bunda Yeni juga. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ini mudah-mudahan implementasinya ini semakin bagus ke depannya Bun ya. Bukan hanya emping tapi juga ya ada melebar ke yang lain maksud Proyek saya yang lain, seperti iya. itu ya. Oke, dan terima kasih juga saya aturkan untuk Anda yang sudah memberikan interaktif lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.